Nah, ini ke bab baru tentang anuitas biasa. Definisinya apa sih? Definisinya itu rangkaian pembayaran atau penerimaan. Jadi pembayaran atau penerimaan sejumlah uang umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayarannya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Secara garis besar dibagi menjadi 3. Biasa, ordinary annuity, lalu di muka annuity due. Ini kalau biasa itu berarti dilakukan setiap akhir periode pembayarannya. Kalau di muka berarti di setiap awal periode. Ya karena dia udah ngomong di muka berarti di awal. Ditunda berarti di sini setelah beberapa periode. Ya, jadi ada 3 jenis. Kalau biasa di akhir, kalau di muka awal periode, kalau ditunda berarti setelah beberapa periode. Nah, persamaan yang dipakai ada 2, yaitu nilai sekarang, sama aja ya kayak tadi kita udah bahas kemarin, present value, nilai sekarang, dan akan datang itu future value. Itu. Nah, definisinya sendiri masih definisi ya. Persamaan untuk nilai sekarang dapat digunakan untuk menghitung apa aja di sini. Besarnya cicilan per bulan, KPR misalnya. Lalu cicilan utang sewa guna usaha atau leasing. Lalu tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman. Lamanya periode waktu yang diperlukan. Nilai sekarang dari rangkaian pembayaran di kemudian hari atau ada lagi saldo pinjaman pada saat tertentu. Kalau untuk yang nilai akan datang, digunakan untuk apa saja di sini? Mencari nilai akhir suatu tabungan atau nilai tabungan pada saat tertentu, ya. Lamanya waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu. Misalnya kalian ingin tahu pengen punya jumlah tabungan berapa, namanya waktu berapa yang diperlukan. Terus besar tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Tuh. Berarti ada 2 ya, nilai sekarang, ini tadi di sini, dan nilai akan datang. Pertama yang nilai sekarang. Nah, ini untuk persamaan anuitas nilai sekarang. Nilai sekarang berarti PV ya, present value. Ini untuk persamaannya. 1 dikurang 1 plus I pangkat min N per I, lalu dikalikan dengan A-nya. PV itu apa? Nilai sekarang, present value, atau nilai pada awal periode, atau nilai sekarang. I-nya apa di sini? I di sini tingkat bunga per periode. N jumlah periodenya. A itu anuitas atau pembayaran per periode. Jadi besarnya setiap bulan itu berapa, ya. Nah, perhitungan ini sendiri itu disebut dengan tanpa A, faktor anuitas nilai sekarang, dan dinotasikan dengan A, N, I. Nih, dinotasikan dengan ini. Itu, ya. Kemudian masih lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh. Copy dulu. Contoh 1 misalnya. Nah, untuk contoh 1, apa saja yang diketahui? Nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun, mulai 1 tahun lagi. Jika tingkat bunga yang relevan adalah 15%. Ya. Jadi apa aja di sini? I-nya, Bu. I-nya. I-nya di sini 15% ya, atau 0,15. Terus apa lagi? N-nya 5 tahun. Berapa? Yang 5 tahun?
5 tahun apa? N N ya. ya. N 5 tahun. Karena di sini apa? Per tahun ya. Tetap aja per tahun per annual. Lalu apa lagi? 1 juta itu apa namanya? 1 juta ini apa? Satu juta yang diterima setiap tahun. Berarti ini sebagai yang tadi kan A tadi apa? A itu per periode anuitas atau pembayaran per periode, bisa pembayaran atau bisa penerimaan per periode. Berarti di sini 1 jutanya berarti A. A-nya kan? Nah, A-nya di sini 1 juta. Nah, yang ditanya apa? Nilai sekarang kan? Berarti yang ditanya PV-nya. Nilai sekarangnya. Nah, tapi tinggal kalian masukkan di sini pakai rumus ini. C, D, ini. Nah, PV-nya yang dicari tinggal kalian masuk di sini. I-nya kan diketahui ya. 0,15. N-nya diketahui 5. I-nya A-nya di sini 1 juta. Berapa? Rp3.352.000 ya Bu, 155. Berapa? 3.352.155 ya Bu. 3.352 berapa? 155. Iya Bu. Nah, berarti present value kalian yaitu ini 3.352 ini. Ya. Oke, lanjut lagi. Sebentar. Nah, ini untuk contoh 1 ini nilainya. Jadi nilai sekarangnya 3.352 untuk 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun dengan bunganya sekian. Sekarang contoh kedua. Save dulu. 7. 704. Nah, sekarang yang kedua. Contoh kedua. Nah, ini mencari nilai sekarang dari 1. Dari 1 selama 10 periode. Apabila tingkat per periode adalah 2%. Apa saja yang diketahui di sini? Iya, Bu.
Halo? Siapa nih yang bisa jawab? Apa saja yang diketahui? Bu, ini punya Bu, Apa? ini 2%. I 2%. Oke. 2% atau 0,002 ya. 0,002. Terus apa lagi? 0,02 ya. Ya. Karena 10%. N? N-nya berapa? Berarti 10 kan? 10 periode kan? 10 periode. Terus apa lagi? A-nya 1, Bu. Hanya 1. Nah, ya, nilai sekarang dari 1 selama 10 periode. Ini satunya ini bukan, nggak ada hubungan sama ini. Nilai. Ini sendiri ini, berdiri sendiri. Ya, hati-hati jangan keliru. 1 selama 10 periode bukan. Ya, jadi A-nya ini 1. Besarannya 1. Istilahnya yang harus dibayar atau yang diterima 1. Tuh. Nah, berarti yang di sini sama kayak tadi. Tinggal masuk ke sini PV-nya. PV kan cari nilai sekarang kan? Berarti di sini PV kalian 1 plus I-nya tinggal diganti 0,2. Ini N ya. N-nya berarti 10. 10 di sini 0,2. Berapa? Dikali A-nya 1. Nah, berapa nih? 8,98 Bu. 8,98 PV-nya. Nah itu. Jadi contoh 1 sama contoh 2 sama ya. Kemudian contoh 3. Ada sebuah pinjaman dikenakan bunga 18% per tahun dan dapat dilunasi dengan 12 kali cicilan masing-masing 10 juta per tahun. Berapa besar pinjaman tersebut? Yang diketahui apa aja ini? A-nya 10 juta. A-nya 10 juta. Terus apa lagi? Nya 18%. I-nya 18%. 18%. N-nya 12 kali. N-nya 12. Sama kan ini yang dicari? Berarti P-nya kan? PV-nya kan? Nah, sama dengan ini. Itu contohnya. Tinggal diganti. Ini 0,18. Ini contoh 1 sampai 3 sama ya. Ini 0,18. N-nya 12. Berapa nih? 12. A-nya berarti di sini 10 juta. Nah, berapa? Berapa? 47.932.248. Nah, itu berarti yang harus besarnya pinjaman tersebut, besarnya pinjaman ini. Kalian harus pinjam sekian dengan bunga sekian dan dengan 12 kali cicilan itu 10 juta per tahun. 12 kali cicilan. Gede juga ya. 4 juta, 10 juta.
Tuh, contoh 1 sampai 3 tadi ya. Nah, sekarang menghitung bentar. Dari persamaan 1, kemudian kalian bisa cari untuk mencari nilai A-nya ya. A ini apa? Tadi bisa pembayaran atau penerimaan setiap periode. Ya, berarti di sini PV sama dengan PV tadi kan rumusnya ini ya. 1 kurang ini dikali A. Berarti A-nya berarti di sini PV dibagi dengan ini ya. PV dibagi 1 dikurang 1 plus I pangkat min N dan seterusnya. Ini persamaan 2. Nah, ini ada contoh lagi. Misalnya di sini Reni meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12%. Jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, berapa besarnya cicilan yang harus ia bayar setiap bulannya. Nah, ini copy dulu. Berarti di sini mencari A-nya kan, yang diketahui apa aja ini? PV-nya Bu, 10 juta. PV-nya kan, PV-nya 10 juta. Iya. Sama N-nya 24. PV berarti di sini 10. Oke, lanjut. N tadi 24 ya. Lalu apa lagi? Ini fee-nya 12% per 12 ya Bu. Jadinya 0,1. I-nya berarti 12% per I-nya 12. 12% dibagi 12. Iya. N bagi 12. Berarti sama dengan 1% ya. Iya, Bu. 1% berarti sama dengan 0,01. Nah, sekarang mencari A-nya. Nah, tadi pakai rumus ini. Nah, PV-nya tinggal kalian masuk di sini 10. I-nya di sini 1. 0,01. N-nya 24. 1. N-nya 24. A-nya berapa nih? Kalian cari. Ya, berapa? Rp 470. 470
4,72. 4 berapa? 470. 470 734 gini. Nah, berarti setiap bulannya ada sekian. Nah, contoh 1. Sekarang contoh kedua. Nah, Dona berniat membeli sebuah rumah dengan menggunakan fasilitas KPR dari sebuah bank. Rumah yang akan ia beli berharga tunai 300 juta. Dan KPR Bank mensyaratkan ada DP-nya sebesar 30% dari harga rumah tersebut. Dan pembeli dikenakan bunga 15% untuk sisanya. Apabila Dona ingin melunasi KPR-nya dalam 60 bulan, berapa per bulan yang harus ia bayarkan? Ada beli rumah nih, pakai DP ya, berapa persen dari harga rumah. Lalu sisa dari DP itu dikenakan bunga nih, untuk besar 15% per tahun. Lalu Dona ingin jangka waktunya dia ambil yang 60 bulan atau 5 tahun. Berarti apa aja yang diketahui di sini? Kan berarti di sini Kayaknya 300 juta. 300 juta. Terus DP pertamanya DP ya. DP-nya berarti 30% dari 300 kan? Berapa tuh? 90 juta. 90 juta ya. Berarti yang harus diangsur berarti kan sisanya ya, berarti 300 dikurang 90 kan? Ya, Bu. 110 juta. 110. Nah, berarti 210 ini sebagai apa? PV. PV bukan, Bu. Apa? Berarti nilai sekarang kalian apa nilai nanti? Nilai sekarang dulu. Nilai Nilai sekarang. Present value. 210 ini sebagai apa? PV atau apa? PV, Bu. PV kan? Present value kalian kan berarti saat ini 210. Ya. Nah ya, 210 ini sebagai PV kalian. Berarti terus apa lagi? Ini ketahui. 60 itu berarti apanya? Kan waktu N-nya Bu, 60. N-nya 60. Terus apa lagi? I-nya ada nggak? I-nya 15% ke 12, 15% bagi 12. Berarti sama dengan 1,25. 1,25. Dicari tadi berapa kan per bulan yang harus ia bayarkan, berarti sama dengan ini. Cari A-nya. Berarti di sini PV-nya 210, I-nya 1,25%. 1,25% itu berarti 0,0125 ya. 0,0125, N-nya 60. Nah, yang kalian cari apa nih? Yang harus dia inginkan setiap bulan.
4.995.885. 4.995.885. 885. Nah, ini setiap bulan. Oke, contoh terakhir. Contoh ketiga. Contoh ketiga, sebuah mobil minibus berharga tunai 80 juta. Untuk pembelian secara kredit, Pak Indra harus menyiapkan uang DP sebesar 20% dan melunasinya dalam 36 kali angsuran dengan bunga 21% per tahun. Hitung yang A. Berapa besarnya angsuran per bulan? B. Berapa saldo pada akhir tahun pertama? Saldo utang. C. Berapa besarnya pokok yang dilunasi selama tahun kedua? Lalu yang D. Berapa besar bunga yang dibayarkan pada tahun kedua? Nah. Nah, ini nanti kalian coba nih, buat nanti hari Jumat. Coba kalian jawab dulu. Kurang lebih contohnya sama dengan yang tadi sudah dibahas. Ini nanti saya share sekalian. Jam berapa ini? 40 ya. Itu ya, ini contoh coba kalian buat Pak Indra. Ini tapi ada beberapa, ditanya A-nya juga, terus lalu yang B-nya saldonya berapa pada tahun pertama, berarti sisanya berapa nih, dia harus besar hutangnya berapa, lalu besar pokok utang yang dilunasi selama tahun kedua itu berapa, bunga yang dibayarkan pada tahun kedua. Jadi ada selain angsuran, ya selain setiap bulan yang harus dia bayar, ada kita pengen tahu sisa hutangnya berapa, besar pokok utangnya berapa, ya, saldo utang berarti kan dia masih punya hutang berapa banyak yang harus dia bayarkan pada tahun pertama, lalu besarnya pokok utang yang dilunasi untuk tahun kedua itu berapa, besar bunga yang dibayarkan pada tahun kedua itu berapa. Nah, kalian coba, nanti coba hari Jumat kita bahas lagi. Nah, ini kalian ada 24 yang hadir. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya enggak tadi? Bisa, enggak ada masalah. Ini sebenarnya ya boleh lanjut contoh yang kedua. Halo? Ya? Boleh kembali lagi ke contoh yang kedua. Ini? Iya. Nanti untuk yang diataskan yang itu lanjutannya itu udah siap. Itu perhitungan yang paling akhirnya itu saya kurang mengerti. Gimana? Suaranya kok nggak jelas? Perhitungan yang paling akhir saya masih kurang mengerti, Bu. Yang 210 juta dibagi satu. Ini ya, gitu. 210. Ini dari Iya. sini PV per ini. Iya, Bu. Iya, saya ngerti untuk atasnya. Untuk yang penghitungannya saya masih bingung caranya gimana. Yang mana? Perhitungan jumlah semuanya itu yang ada di bawah. Ini dari sini Iya, semuanya. nilai 210 ini atau gimana? Oh, cara ngitungnya supaya Iya, Bu. dapat sekian gitu? Iya, Bu. Oh, ini berarti kalian cari dulu nih di sini. Ini kan ini masuk persamaan kan ini ya.
Jos ya, ini tadi yang tanya ya, Jos. Iya, Bu. Ini berarti ini dulu nih yang kalian hitung. 1 plus ini kalian jumlahkan dulu. Begitu ini dapat, kalian dipangkatkan min 60 dulu. Pokoknya kurung ini dihitung dulu. Ini 1 berarti kan 1,0125 kan. Habis 1,0125 dipangkatkan min 60. Dapat kan? Berapa? Baru di 1 dikurangi hasil ini tadi. Pangkat min 60 tadi. Ini dapat, baru dibagi 0,01. Hasilnya ada kan? Baru 210 juta terakhir dibagi dengan hasil yang tadi. Dapat. Oke, Bu. Jadi stepnya itu, yang dikurung ini dulu berapa, pangkatin ini berapa, 1 dikurang ini berapa, hasil atas ini bagi ini, dapat berapa, baru 210 juta dibagi. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Yang lain kiranya mau nanya juga. Mau nanya lagi? Kalau nggak ada, oke, hari ini sampai sini dulu. Nanti hari Jumat kita lanjutin ya jam 1 ya. 2 sesi ya. Mulai jam 1. Nanti kita sesi pertama istirahat sebentar lah, lanjut lagi. Udah jadi KP 2 kali udah selesai. Nanti tinggal cari yang sekali lagi sebelum pas kita udah masuk ya. Tanggal 9 ya. Saya dulu berapanya yang hadir. Hari Jumat ya, Bu. Ini kalian yang hadir ada 2, ya Jumat jam 1, Jumat ini ya.